Dan ada di mana mamaku datang ke rumah nenek dalam kondisi yang menyedihkan, di mana dirinya tidak mempunyai uang sama sekali dan badannya penuh lebam. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Jadi di podcast Rindu Ibu ini, seperti biasa, aku akan membacakan cerita dari teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke email kami di Doa Ibu. Dan cerita-ceritanya kebanyakan berkisah tentang curhatan teman-teman kita yang tidak bisa mereka sampaikan langsung ke ibu mereka karena gengsi, malu, atau bahkan ada yang ibunya sudah berpulang gitu, tapi mereka ingin berbagi cerita dan ke masyarakat luas, jadi mereka kirim cerita mereka ke sini. Dan hari ini aku akan bacain cerita dari Sarah. Halo Sarah, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Cerita Sarah kali ini bercerita tentang perjalanan hidupnya yang dari kecil hidup atau dibesarkan sama neneknya. Ibunya ada, tapi ibunya sibuk karena pekerjaan. Aku bacain langsung ya. Halo tim Rindu Ibu, perkenalkan aku Sarah. Aku ingin berbagi ceritaku kepada kalian, siapa tahu ceritaku ini bisa menginspirasi para pendengar Rindu Ibu. Thank you. Berawal dari aku yang sejak kecil telah dibesarkan oleh nenekku, bukan mamaku. Karena mamaku sibuk mencari uang dengan bernyanyi dari panggung ke panggung, dan ayahku juga sibuk sama pekerjaannya. Singkat cerita, aku diurus nenek hingga umurku 9 tahun atau sekitar kelas 3 SD. Karena aku dan mama pada saat itu pisah rumah. Mungkin aku mau ngeralat sedikit, ini mungkin bukan pisah rumah ya, tapi emang rumahnya emang beda aja gitu. Karena Sarah ini sama neneknya, mamahnya sama papanya kali di rumah sendiri. Aku lanjut lagi. Aku lebih banyak tinggal di rumah nenek dibanding aku tinggal di rumah bersama mama dan papaku. Itu kan benar. Dan ada di mana mamaku datang ke rumah nenek dalam kondisi yang menyedihkan, di mana dirinya tidak mempunyai uang sama sekali dan badannya penuh lebam. Oke. Aku melihat mamaku dengan kondisi yang seperti itu, hanya bisa menangis namun tak paham kenapa. Sebagai anak kecil, aku hanya bisa menguping dan menangis karena nyatanya mamaku mengalami KDRT dengan papaku dan ingin cerai. Oke, ini memang ya kalau emang udah ada yang main tangan, mau istrinya atau suaminya ya emang ya mending pisah deh, karena kalau kejadian berulang kali jangankan badan kita lebam ya udah babak belur gitu. Aku lanjut lagi. Mulai dari situ aku dan mama tinggal bareng. Mama selalu pulang dan bertemu denganku dan aku senang karena kini jadi lebih sering ketemu mama. Namun berjalan setahun aku hidup bersama mama balik rujuk kembali dengan papa. Entah apa yang ada di pikiran mama pada saat itu. Aku hanya bisa mengikuti saja arah kedua orang tuaku. Ini pertanyaan sih. Setelah mereka rujuk, aku pun lumayan bahagia karena tinggal dengan formasi lengkap dan ditambah mama hamil adik aku. Aku senang karena dari dulu ingin punya adik. Ketika mama sedang hamil besar, tiba-tiba saja aku pulang ke rumah mama dan aku melihat wajahnya penuh darah. Aku tidak berpikir mama akan mendapatkan KDRT lagi dari papa, apalagi dalam kondisi hamil. Namun nyatanya itu masih dilakukan oleh papa yang pada saat itu tidak bekerja dan selalu meminta uang sama mama dan memaksa mama untuk tetap menyanyi dari panggung ke panggung. Aku hanya bisa menangis saat melihat kondisi mama yang penuh luka di wajahnya. Perasaanku saat itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya jelas gak sih, kayak pulang nih ke rumah ya kan, pulang ke rumah terus tiba-tiba ngeliat mama kamu mukanya penuh dengan darah, kayak hal mengerikan apa lagi yang bisa yang kebayang di kepala gitu ketika melihat orang yang kita sayangin atau orang terdekat gitu penuh darah. Oke, lanjut lagi.
Tak lama adik aku lahir, dan papa meninggalkan aku, adikku, dan mamaku. Mama mencoba menerima hidup pahitnya yang harus mengurusi kedua anaknya tanpa suami. Aku lebih sering tinggal bersama nenek lagi dan mama fokus kerja lagi. Kira-kira saat aku sudah SMA, mama sakit parah, yaitu sakit psikisnya atau gangguan jiwa. Di mana setiap malam mama selalu halu ada papa datang ke rumah dan berasa ingin dibunuh oleh papa. Oke, ini berat sekali. Ya, mama sakit jiwa hingga 3 tahun lamanya dan banyak percobaan bunuh diri yang dilakukannya namun gagal. Sampai akhirnya mama sudah di titik lelahnya dan kembali ke sang ilahi. Kini aku tinggal hanya dengan adikku dan nenekku yang sudah semakin tua. Aku rindu sekali dengan mamaku. Andai waktu bisa diulang, aku pasti akan nolongin mama dari baku hantam papa, sehingga tidak meninggalkan luka batin di dalam diri mama. Oke. Sarah, pertama-tama kami turut berduka cita karena mama sudah berpulang ke pangkuan yang Maha Esa, dan peluk jauh buat kamu dari kami. Jujur aku sedih banget baca cerita yang kayak gini nih gitu, apalagi ketika baca Sarah ngelihat sendiri mamanya mukanya berdarah-darah ngalamin KDRT dari papanya sendiri, dari ayah kandung gitu, yang mana itu akan terus ngebekas di kepala dia, di kepala Sarah, wajah mamanya yang berlumuran darah itu gitu. Dan sulit banget untuk dihilangin karena dia udah ngeliat itu dari kecil kan. Terus dia juga akan selamanya ingat kalau itu adalah hasil dari perbuatan ayahnya gitu. Yang kalau mau dibenerin juga kayak komunikasinya dan hubungannya lain-lain juga kayak udah sulit ya gitu. Dan sedihnya juga tuh pas baca mamanya Sarah memutuskan untuk rujuk sama papa gitu. Karena ya dari banyak cerita lah gitu, dari apa yang kita tahu kan, kalau orang udah melakukan KDRT atau melakukan kekerasan gitu, itu nggak mungkin cuma sekali, itu bisa berulang kali gitu. Jadi untuk mengantisipasi atau kalau misalkan lebih sayang sama diri sendiri gitu, mendingan ya udahlah tinggalin aja orang yang seperti itu. Tapi mamanya Sarah memutuskan untuk rujuk. Ya nggak salah juga sebenarnya, mungkin mama punya pikiran kalau misalkan rujuk, apalagi sekarang anakku udah 2, mungkin keadaan akan lebih membaik nanti ke depannya gitu. Atau kasihan ngeliat anak-anak nggak punya bapaknya jauh dan lain-lain gitu. Atau memang si mama butuh teman dan lain-lain gitu untuk nemenin gitu. Anak udah 2, aku butuh dibantu, aku butuh sosok untuk mensupport, itu papanya gitu. Dan mungkin keterbatasan pemikiran itulah yang ada di kepala mama ya. Tapi nggak menyalahkan mama gitu, nggak ada yang salah sebenarnya di sini. Yang salah cuma orang yang melakukan kekerasan. Sorry ya Sarah, tapi KDRT itu it's a no. Tetap semangat terus buat Sarah. Aku harap kamu bisa menerima apa yang kamu alami ini dengan lapang dada gitu. Dan ketika kamu kangen sama mama, yang kita bisa lakuin sekarang ya mengirimkan doa gitu, terus kamu juga harus jaga adik kamu juga gitu kan. Kamu udah jadi orang yang paling dan harus bisa diandalkan di keluarga ini gitu. Jadi kamu harus jagain adik kamu juga kalian berdua harus saling menjaga lah gitu. Dan ya sekali lagi aku harap kamu tetap tegar menjalani ini, kamu menerima dengan lapang dada, dan kamu diberikan kesabaran yang gak berbatas deh kalau bisa ya buat ini gitu. Dan aku harap wajah mama yang penuh darah itu perlahan bisa menghilang dari pikiran kamu gitu, dan itu gak menghantui kamu gitu. Terima kasih Sarah udah ngirimin ceritanya dan mempercayakan kami untuk membacakan cerita kamu untuk dibagikan ke orang-orang. Buat teman-teman juga kalau mau ngirim cerita, mau curhat tentang mama kalian, apa yang kalian lakuin ke mama, apa yang kalian alami gitu,
boleh kirim ke email doa ibu di sini. Pasti kami bacain dan pasti kami bagikan dengan teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Rindu Ibu sampai sekarang. Aku Anissa Sadino, aku pamit. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.